Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, dimanapun Anda berada, bagaimana cara mengatasi rasa takut yang selama ini dihadapi, yang bisa menimbulkan grogi, bisa menimbulkan gugup, dan bahkan bisa menimbulkan kecemasan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sahabat hebat, cemas itu adalah perintah pikiran. Secara tidak sadar, pikiran memerintahkan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh, termasuk hormonal kita, mensuplai hormon yang bekerja dalam kecemasan, yang bekerja dalam ketakutan, sehingga lebih dominan di dalam tubuh kita. Pengaruh inilah yang menimbulkan proses pikiran kita, sehingga menimbulkan rasa atau kinestetik. Proses rasa atau kinestetik yang mengganggu ini sumbernya karena dari pikiran. Banyak motivator ataupun penyampai-penyampai informasi yang lain sebagai motivasi saja. Akan tetapi intinya, pikiran manusia dan di dalam pikiran bawah sadar manusia, informasi ini sudah tersimpan. Informasi rasa takut yang bisa menstimulasi atau bisa merangsang untuk rasa takut itu muncul dan perintah pikiran yang salah, ini sudah ada bibitnya di dalam pikiran bawah sadar. Sudah tersimpan ke dalam memori pikiran bawah sadar kita. Oke sahabat hebat, perlu diketahui bahwa setiap informasi yang masuk akan tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita dalam kondisi yang tertekan maupun dalam kondisi yang menyenangkan. Informasi yang masuk dalam kondisi yang menyenangkan juga akan tertanam. Informasi yang masuk dalam kondisi yang tertekan atau mengkhawatirkan juga semakin tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ini adalah bibitnya untuk menstimulasi rasa takut kita muncul dalam seketika. Sahabat hebat, takut di ketinggian, takut berbicara di depan umum, takut menyampaikan pendapatnya di sekelompok tertentu, ini sudah ada bibitnya di dalam yang disebut dengan state atau anchor. State ini adalah satu stimulasi dari fisik maupun psikologis yang masuk dan tersimpan dan bisa menggerakkan tubuh ini lewat proses perintah pikiran kita. Anchor itu adalah sesuatu yang sudah menjangkar. Anchor itu dari kata jangkar dalam bahasa Inggrisnya, sesuatu yang menjangkar ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan dia akan mengenerate atau mengcreate bentuk rasa takut kita di saat tertentu. Dua hal, state dan anchor. Ini intinya yang perlu dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak cara yang harus dilatih dalam jangka waktu tertentu. Baik dilatih dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Di antaranya adalah Phasphobia Cure seperti pada video sebelumnya. Ada juga Swiss Patent yang juga sudah ada pada video sebelumnya. Sahabat bisa melatih diri ini untuk menghilangkan state dan anchor yang negatif. Dan pastikan masukkan kembali informasi yang positif dan tanamkan dalam bentuk anchor. Anchor ada syarat-syaratnya, yaitu harus mempunyai intens emosi yang sangat kuat pada saat kita melatih dan membuat anchor atau penjangkaran informasi yang baru. Inilah yang perlu untuk diketahui, sehingga untuk memberikan semangat saja tidak pas, atau memberikan motivasi sekedar kata-kata saja, ini tidak selalu pas, karena masalahnya sudah tertanam ke dalam otak manusia dalam bentuk state yang akan menstimulasi fisik kita dan pikiran kita di saat-saat tertentu. Di saat kita melihat hal-hal yang berhubungan dengan rasa takut kita, ini akan menstimulasi untuk ada rasa takut dan selalu muncul di saat-saat tertentu. Tidak akan hilang secara paten atau tidak akan hilang secara serta-merta jika tidak dilakukan latihan-latihan yang intens dengan cara yang pas. Selain dari Swiss Patent, Phasphobia Cure, sahabat juga bisa melatih diri dengan latihan Circle Excellence. Circle atau lingkaran. Lingkaran excellent ini adalah dalam kondisi yang rileks dan santai. Kita tetap fokus kepada sesuatu yang enak, yang indah, dan membuat tubuh kita enak, nyaman, aman dalam sesi latihan. Dan tentukan lingkaran atau imajinasikan buat sebuah lingkaran di hadapan Anda. Dan pastikan di dalam lingkaran itu adalah diri Anda yang hebat, atau Anda bisa menghadirkan orang-orang yang Anda kagumi, orang-orang hebat dalam pikiran Anda yang pernah Anda lihat ya, di televisi, di YouTube maupun di dunia nyata. Sahabat mengidolakan siapa dalam hal apa? Idolakan si A dalam hal berbicara yang intens, yang bagus, dengan intonasi yang bagus. Kita bisa hadirkan mereka dalam lingkaran ini, lingkaran excellent atau circle excellent kita. Hadirkan lingkaran dengan orang-orang hebat kita atau diri kita sendiri yang kita bayangkan sudah hebat. Dalam 10-20 menit kita imajinasikan, kita munculkan semua yang menjadi plus-plus atau yang menjadi yang kita inginkan
dalam diri orang yang berada dalam lingkaran ini, atau dalam diri kita yang kita sudah masukkan ke dalam lingkaran ini. Kemudian setelah dengan emosi dan semangat yang tinggi, seakan-akan nyata dalam kehidupan kita, kita melangkah masuk ke lingkaran tersebut dan bergabung ke dalam orang yang sudah kita imajinasikan. Inilah cara simpel membuat circle excellent di dalam tubuh kita. Dengan latihan-latihan ini, rasionalnya adalah kita memodifikasi state atau anchor kita. Kita memodifikasi apa yang sudah tertanam ke dalam pikiran kita, kita modif menjadi hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih semangat, atau menjadi pribadi yang lebih hebat. Inilah pikiran bawah sadar kita. Tidak bisa menangkap apakah ini hanya modifikasi atau real. Sehingga selalu kita modif dan selalu kita imajinasikan sesuatu yang hebat dan kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita dalam bentuk latihan maupun dalam bentuk action dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir saja dengan kata-kata saja tidak maksimal. Kita harus latihan. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.